Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sungai di mana yang medannya paling berat, paling susah, dan tantangannya itu? Ada beberapa ya, yang contoh di Lampung itu di Waise Putih itu Kandangannya. karena motor terlalu jauh, kemudian kita nggak bisa pakai motor, kemudian kita dipinjami mobil diantar teman-teman di sana, kemudian sempat terjadi perdebatan mau lewat Jembatannya pas gitu. pas satu mobil ini Masuk atau enggak nih. Ketika dipaksakan masuk ternyata nyangkut bannya kecantol dan meletus bannya gitu. Allah, di tengah hutan. Di tengah, ya jauh dari pemukiman. Ya. Jadi akhirnya harus nutup jembatan untuk kita ganti ban dulu. Dan minta tolong warga setempat. Ganti ban. Baik, Mbak Daru. Secara keseluruhan ya, kalau dari hasil 26 plus 3 itu yang Anda lihat ya, apa yang harus menjadi concern kita semua berkaitan dengan pencemaran yang terjadi di sungai-sungai? Dengan ekspedisi ini kita ingin mengangkat ya fakta-fakta, fenomena. Sebenarnya tidak hanya mendeteksi sungai yang sakit, tapi juga memetakan mana sungai-sungai yang masih bagus, yang masih sehat, dan itu bisa menjadi referensi kita bagaimana memulihkan kondisi sungai. Kalau dia sudah rusak, maka kita bisa meniru kondisi yang masih alami di mana. Nah, kita harus mengacu ya kepada kondisi itu. Sebenarnya kesehatan sungai ini kan ada 3 komponen. Yang pertama adalah kondisi kesehatan habitat fisiknya. Jadi bagaimana penampang sungainya, apakah dia masih alami, apakah sudah dimodifikasi dengan betonisasi di kiri kanan sungainya, menjepit sungai itu menjadi demikian sempit dan juga pelurusan sungai gitu, padahal aslinya sungai berkelok-kelok. Nah, itu juga mempengaruhi kesehatan sungainya gitu. Kemudian yang kedua adalah kondisi hidrologi dan kualitas airnya yang sudah banyak kita deteksi di sungai-sungai. Di situ juga menunjukkan berapa besar, berapa berat pencemarannya. Kemudian yang ketiga adalah komunitas biotiknya. Tadi kita juga melihat ikan-ikan apa yang ada di sungai. Sebenarnya kalau habitat fisiknya masih alami, kualitas hidrologi dan masih bagus, itu komunitas biotiknya ini akan tumbuh dengan sendirinya. Flora faunanya akan berkembang gitu. Jadi kalau kita ingin membersihkan sungai-sungai, sebenarnya kita perlu menumbuhkan dulu rasa cinta dulu kepada sungai. Betapa pentingnya sungai ini sebagai pusat peradaban, sebagai sumber kehidupan. Perilaku masyarakat kepada sungai itu menunjukkan tingkat peradabannya masyarakat kita itu seperti apa. Jadi kita harusnya sangat malu ya bahwa Indonesia mendapat predikat negara kedua penyumbang sampah plastik ke lautan dunia terbesar di dunia setelah China gitu. Nah, ini memang sudah banyak upaya-upaya yang dilakukan pemerintah dengan program-program kerjasama luar negeri, tapi memang yang perlu dilakukan adalah mengubah pola pikir kita dalam konsumsi sehari-hari. Masyarakat tidak bisa disalahkan ya dalam hal ini karena mereka perilakunya buang sampah sembarangan gitu. Jadi yang di sini perlu lebih banyak berperan justru adalah pemerintah tentunya. Kalau masyarakat tidak patuh pada peraturan kan harusnya pemerintah yang melakukan edukasi, menegakkan hukum gitu. Dan juga yang paling penting menyediakan sarana untuk pengolahan sampah. Ya. Saat ini cakupan layanan sampah di Indonesia itu rata-rata hanya 30%, Bang Andi. Apa itu maksudnya? Jadi hanya 30% populasi penduduk yang terlayani dengan sistem pengelolaan sampah dari pemerintah. Juga peran produsen. Produsen ini tidak bisa lagi hanya memproduksi produk-produk yang menghasilkan sampah, tidak bisa didaur ulang seperti saset, popok, ya, dan juga mikrobit dan plastik yang tidak bisa didaur ulang. Tapi mereka juga harus bertanggung jawab untuk menangani pengelolaan sampahnya. Tidak bisa hanya dengan mendaur ulang, tapi harus dengan diredesain ulang. Kemasan-kemasan yang tidak bisa didaur ulang harusnya diganti dengan kemasan yang bisa terurai secara alami. Kemudian yang paling penting kita harus dorong adalah pola konsumsi kita beralih dari sistem sekali pakai menjadi sistem yang bisa dipakai berulang kali sehingga kita tidak menghasilkan banyak sampah. Baik, terima kasih. Bicara sampah itu nggak cukup
2 hari, 3 hari, itu bertahun-tahun kita bisa bicara soal sampah ini. Tapi kesadaran tentang pencemaran ini makin hari makin tinggi ya. Pemerintah juga banyak melakukan hal untuk menanggulangi pencemaran-pencemaran yang terjadi ya. Kembali ke perjalanan Anda berdua ini dari rencana 68 itu makan waktu bisa diulang lagi kalau total semua dijalankan makan waktunya berapa lama? Waktu itu sangat dinamis sebenarnya. Kadang waktu itu kan kita berhenti di satu tempat itu kadang rencana seminggu tapi jadi 10 hari. Karena mungkin ada masyarakat yang bilang ada sungai lagi yang menarik di sana, ada kita ke sana jadi 2 minggu. Gitu. Oh, jadi bisa berkembang di lapangan. Bisa berkembang, jadi rencana setahun itu ya, rencana 10 bulan jadi mungkin sampai 1 tahun lebih lah begitu. Baik, terus kemudian kalau ada yang bertanya, hasil dari apa yang Anda lakukan berdua ini, kemudian ditambah dengan analisa dari Mbak Daru tadi, itu akan diapakan? Sebenarnya tujuan akhir adalah untuk membuat sungai menjadi perbincangan nasional gitu. Orang membicarakan sungai, pemimpin kita ngomong tentang sungai gitu, masyarakat juga ngomong tentang sungai gitu. Maka ya hasil ini di setiap tempat kita kita selalu berkolaborasi dengan teman-teman jurnalis. Jadi agar itu dipublis oleh televisi, oleh media. Kemudian kita juga bertemu dengan beberapa kepala daerah gitu, untuk menyampaikan fakta yang ada di lapangan. Jadi 3 hari kita ambil data, kita olah data itu, kita datangi kantor pemerintahan gitu ya. Kalaupun sulit ya kita kayak kemarin seperti Gubernur Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI itu kita somasi. Gitu. Somasi. Kita somasi karena mereka kita nilai lalai membiarkan sungai-sungai itu tidak terpelihara. Karena ada satu kebijakan yang menarik. Kita punya PP nomor 22 tahun 2001, di situ disebutkan baku mutu sungai itu adalah di atas sungai tidak boleh ada sampah, nihil sampah. Gitu. Karena 86% air minum kita itu dari sungai. Gitu. Jadi artinya sudah betul aturannya, tapi implementasinya yang harus dijalankan. Nah kita ini, ya pekerjaan kami mengingatkan pemerintah kita untuk menjaga sungai agar tidak boleh ada sampah di sungai-sungai kita. Gitu. Oke, jadi ekspedisi ini paling tidak menjadi perbincangan. Buktinya diajak ngobrol di Kikendi. Ya, dan ini supaya semua orang di beberapa kabupaten dan provinsi itu selalu keluhan mereka itu anggaran untuk sungai itu sangat kecil. Anggaran tidak ada. Jadi mereka tidak bisa bergerak, tidak bisa berkoordinasi kayak gitu itu kan. Ya. Artinya kepedulian pemerintah daerah pun terhadap sungai ini kecil ya. Anggarannya aja kecil. Jadi kepeduliannya kurang ya. Maka ya masyarakatnya harus cerewet. Ini kan masyarakatnya nggak cerewet. Sungainya kotor, atau mungkin masyarakatnya yang membuang sampah ke sungai. Jadi mungkin Bapak Ibu ya harus jangan membuang sampah ke sungai, ini buat minum gitu. Oke, tapi ini problem hampir semua negara berkembang. Tapi saya melihat ada kesadaran yang semakin tinggi, termasuk Anda berdua ngapain sebenarnya? Kalau mau masa bodoh aja kan, tidur aja di rumah, ngapain capek-capek. Tapi ini kan kesadaran, ya kesadaran kolektif kita makin lama makin tinggi. Bagaimana nilai-nilai ini kita wariskan kepada generasi muda? Sebenarnya perjalanan ini kan banyak perjalanan yang tidak mungkin bagi kami awalnya itu. Karena kan saya ini kan kata ibu saya itu gopok. Gopok itu gampang sakit, gampang masuk angin saya ini. Jadi saya sudah kerokan itu sering banget. Maka saya nggak mungkin jalan Indonesia selama setahun gitu dengan naik motor, mana mungkin. Tapi ada nilai yang harus saya lakukan, ini penting, ini urgent, ini manfaat untuk orang banyak gitu. Maka kemudian kelemahan saya itu bisa saya tutupi gitu. Dengan kemudian yang kekuatan dari apa yang saya kerjakan atau niat baik yang akan saya lakukan ini. Jadi ya tadi seberapa besar apapun lemah kita, tapi kalau kita punya suatu kerjaan yang niat baik, manfaat besar ya kerjakan itu. Karena kelemahan itu akan tertutupi. Saya sudah jarang keroan sekarang. Oke, ini kepentingan pribadi nih kayaknya. Ya, mewariskan nilai-nilai itu supaya dia nggak kerokan lagi. Kalau menurut Anda, apa yang kita harus lakukan untuk generasi muda? Informasi terkait sungai itu kan sangat sedikit ya Bang. Jadi kita itu selalu kalah dengan iklan-iklan produk sampah itu tadi ya kan ya. Kita kalah, jadi makanya di ekspedisi ini harapannya ya kami bisa memproduksi sebuah dokumentasi film tentang perjalanan, tentang 68 sungai, tentang masalahnya. Ya harapannya ya itu tadi, ya anak-anak muda ini bisa teredukasi ya kan ya. Masyarakat bisa mendapatkan akses informasi terkait masalah sungai dan masalah sampah itu. Oke, ini akan dipublikasikan. Iya, jadi kita punya channel di Ekotun ini, di YouTube Ekotun. Apa namanya supaya anak-anak muda yang ingin tahu lebih jauh, lebih banyak? Masih baru sih ini
namanya Ekoton Documentary. Jadi memang khusus untuk mendokumentasikan perjalanan ekspedisi ini. Oke, itu bisa diakses. Ini di channel YouTube. Channel YouTube Ekoton Documentary. Ekoton Documentary. Ekoton atau Ekotun? Ekoton documentary. Ecoton Documentary. Iya, Ecoton. Tulisannya Ecoton. Iya, Ecoton Documentary. Jadi sudah ada beberapa Bang. Jadi ketika kita hari raya di Bengkulu, kemudian di Sungai Bedadung ya di Jogja. Kemudian ada beberapa sih masih belum banyak, tapi ini masih kita lagi mengumpulkan. Jadi intinya tetap dipublikasikan, semua orang bisa mendapatkan informasi dari apa yang Anda lakukan sekarang. Ya. Baik, terima kasih Siap, Mas Prige, Mas Amel, Mbak Daru. Ya, terima kasih. Paling tidak ini memberikan perspektif baru kepada kami semua tentang pentingnya menjaga sungai. Dan nggak boleh lelah untuk terus menyuarakannya. Dan sebagaimana biasa di akhir acara ini saya akan berbagi kebaikan, yaitu membagikan buku untuk Anda yang memang berminat membaca buku ini. Cara untuk mendapatkannya mudah sekali, ikuti kuis di Instagram, Facebook, Twitter, Kick Andy Show. Nah, kemudian bagi Anda yang tadi menonton episode kali ini tidak dari awal, jangan juga khawatir karena Anda bisa menyaksikannya tayangan ulangnya di metrotvnews.com. Dan bagi Anda yang ingin berbuat baik, jangan juga khawatir, banyak pilihan atau cara untuk berbuat baik. Salah satu melalui benihbaik.com karena di situ ada penggalangan dana ya, untuk membantu ranger. Ranger ini penjaga hutan untuk menyelamatkan habitat penyu hijau di Kalimantan Timur. Nah, jadi ini berkaitan dengan Pulau Balembangan, pulau kecil dengan luas 9,3 hektar di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur menjadi salah satu habitat penyu hijau ya, atau Chelonia midas terbesar di Indonesia. Namun sayangnya ulah tangan jahil manusia berpengaruh pada populasi mereka. Seringkali penyu-penyu tersebut dibunuh dengan kejam demi bisa mendapatkan telur, daging, dan cangkangnya. Ya, tapi untung ada 5 ranger dari Maratua Peduli Penyu yang mendedikasikan hidup mereka untuk melindungi habitat peneluran penyu, membantu tukik agar menetas dengan aman hingga membersihkan pantai dan sampah plastik yang hanyut. Yuk, mari kita bantu gerakan mereka, kita selamatkan penyu hijau yang tentu saja harus dilindungi. Akhirnya semoga episode kali ini bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa.